Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tulang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada. Saya kira apa yang kita akan bahas ini masih ada rentetannya dengan Ustaz Cabul yang selama ini memberikan hinaan-hinaan terhadap ulama-ulama NU. Kenapa penting saya up ini kembali? Supaya mengingatkan kita semua bagaimana kala itu sang ustaz ini yang namanya Ustaz Fahim menyerang Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Jadi orang ini orang luar biasa ini beraninya. Mengatakan bahwa kedua ormas ini adalah ormas yang sudah tercuci otaknya oleh paham-paham liberal. Dengan model bagaimana ada beasiswa-beasiswa yang dikeluarkan oleh kedua lembaga ini untuk menyekolahkan generasi-generasinya ke luar negeri, yang kemudian setelah dia pulang itu justru kepulangannya mendegradasi agama Islam atau menjadi orang yang berpikir liberal. Bagaimana pernyataan Ustaz Fahim kala itu? Ini kita simak secara bersama-sama videonya. Yang mengakibatkan akidah umat Islam goyah, ini adalah luar biasa bayarannya. Sebagaimana di dalam Al-Quran, yuriduna yatfi'u nurallah biafwahim, itu tadi. Mereka berusaha untuk menutup cahaya-cahaya Allah biafwahim, dengan lisan-lisan mereka, dengan media-media mereka, dengan cara-cara mereka, dengan strategi-strategi mereka, dengan teori-teori mereka. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Adanya beasiswa dari sana, mengambil dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari ormas-ormas Islam, diminta untuk belajar ke sana, dan akhirnya mereka digembleng di sana, lalu disekolahkan di sana, dibiayai di sana, diajak dan dicuci otak mereka dengan istilah mereka brainwash, ya, sehingga mereka mau berpikir mulai terbuka, bebas, liberal, meninggalkan syariat Islam. Harus Anda perhatikan baik-baik di dalam mendidik anak Anda masukkan ke lembaga seperti apa. Jangan melihat trennya lembaga, jangan melihat trennya nama besar lembaga, tapi perhatikan baik-baik tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Jangan sampai terkontaminasi dengan paham-paham liberal yang mengancam masa depan Anda punya agama dan anak Anda punya agama. Oke, kita sudah lihat bagaimana videonya. Dan tentu sahabat-sahabat semua sudah bisa memberikan penilaian bagaimana Ustaz Fahim ini mencoba menggiring opini bahwa masyarakat Indonesia kalau mau memilih pesantren sebaiknya pilih pesantren siapa tokohnya. Nah, justru kemudian hari ini terjawab sendiri. Jadi memang orang-orang seperti ini dalam situasi dia memberikan kritikan terhadap orang-orang NU memang tidak perlu kita tanggapi. Karena terjadi kemudian bagaimana anak-anak santrinya kalau benar dalam berita itu dia melakukan tindakan cabul, itu kan sangat biadab dan kurang ajar ini sebenarnya ini Fahim ini. Nudin Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai ajaran liberal, sementara perilakunya liberal. Kan perilaku yang kamu lakukan kalau benar itu pencabulan terhadap santri itu kan perilaku liberal itu. Coba mana ada pesantren NU yang pernah ada kasus-kasus seperti itu? Tidak ada itu. Akhirnya apa? Jadi sama saja ini kau menepuk air di dalam di atas dulang. Akhirnya terpercik ke mukamu sendiri. Nah, kalau masyarakat sadar, ini ya kalau masyarakat sadar, semua anak-anaknya yang ada di pesantrennya Ustaz Fahim ini mestinya dia keluarkan, pindahkan cepat. Karena jangan sampai sudah banyak anak-anak santri yang dia perlakukan seperti itu. Ini baru ada yang kebongkar. Nanti istrinya langsung yang melapor. Dan memang orang ini tidak ada kapok-kapoknya sebenarnya. Kenapa saya bilang tidak ada kapok-kapoknya? Karena terus-terus melakukan hujatan-hujatan kebencian terhadap ulama-ulama NU. Termasuk Gus Buat Pleret juga pernah disenggol. Terakhir ini yang baru-baru sekali, kalau tidak salah baru minggu lalu. Saya masih punya videonya ini, saya simpan-simpan. Bagaimana dia kemudian hinakan Gus Islam Bahrawi.
Seolah-olah Gusti Slabahrawi ini pengetahuannya nol soal agama. Coba bayangkan ini Ustaz Fahim. Tetapi intinya bahwa semua ini dia lakukan, orientasinya cuma satu. Bagaimana ajaran sesat Wahabi Salafi itu kemudian beredar di Indonesia ini. Sementara memang batu sandungannya yang paling besar adalah Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, apa yang dia lakukan tentu adalah menyerang ulama-ulama Nahdlatul Ulama, meruntuhkan NU. Tetapi ketahuilah bahwa NU tidak akan mungkin runtuh. Kenapa? Karena hanya NU yang bisa memahami ruang batin kultural masyarakat. Sehingga NU dengan mudah diterima. Beda kali yang ustaz-ustaz Wahabi yang justru datang mau menghabisi budaya-budaya lokal. Kan gitu perilaku biadab itu. Dan dari dulu mau yang kita menolak ajaran-ajaran sesat seperti itu. Kenapa Islam diterima baik dulu pada saat leluhur-leluhur kita? Itu karena proses penyebarannya yang sangat ramah dengan budaya. Tidak datang memberangus budaya, tapi bagaimana menyandingkan, menguatkan budaya dan sebaliknya juga menguatkan agama Islam. Jadi saling terikat di situ. Nah, kamu apa? Kalian semua meniadakan itu, mau memberangus budaya-budaya lokal. Nah, tapi Allah memang adil. Belum jauh Anda melangkah, Anda sudah tercegal. Dan yang melakukannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kalau kamu ditahan, jangan lagi menuduh bahwa ini kriminalisasi ulama. Karena ini perbuatanmu. Tidak mungkin istrimu melapor kalau itu tidak berdasarkan fakta yang ada. Seperti yang sebelumnya saya sudah up di video. Tadi malam ya, tadi malam subuh-subuh. Saya kira begitu. Jadi memang Ustaz Fahim ini kerjaannya dari dulu adalah menyerang Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dan paling sering NU lah. Makanya kenapa video ini saya up kembali, mengingatkan kepada seluruh sahabat-sahabat bahwa Ustaz ini memang adalah Ustaz kadal yang kekadalannya itu menggigit dirinya sendiri, dan insya Allah dalam waktu dekat pasti akan dikerangkeng ini. Dan pasti dua-duanya dikerangkeng, baik yang dalam KUHP yang baru ini, dua-duanya, baik yang laki-laki maupun yang perempuannya, karena istrinya mau lapor. Nah, itu bahayanya hari ini. Jadi banyak ini, jangan sampai banyak ustaz-ustaz Wahabi ini berkedok-kedok begini membangun pesantren, misinya hanya satu, selengkangan. Itu memang harus diantisipasi. Makanya sahabat-sahabat, fokus terus bagaimana kalau memang ada anak-anak yang mau masuk pesantren, masukkan pesantren NU. Jangan sembarang memasukkan anak-anaknya di sekolah-sekolah yang radikal, yang mengajarkan kesesatan berpikir, di mana anak-anak ketika keluar langsung modelnya berubah, langsung jadi kura-kura ninja. Yang laki-laki juga pakai daster. Ini kan aneh, kita ini budaya sarungan. Kenapa baju daster yang dipakai? Itu baju orang Arab itu, Timur Tengah sana, karena banyak pasir di sana. Kita tidak bilang bahwa itu keliru, itu benar, tapi tidak pada tempatnya. Banyak itu anak-anak begitu. Keluar-keluar pesantren tiba-tiba tidak mau lagi jabat tangan dengan omnya, karena bukan muhrimnya. Nah itu, jadi kedunguan-kedunguan ini mestinya diakhiri. Dan yang bisa melakukan ini adalah kita-kita semua. Caranya bagaimana? Saling menyadarkan satu sama lain. Itulah pentingnya sebenarnya kita membuat video-video seperti ini. Supaya apa? Supaya edukasi itu berjalan terus. Karena seluruh informasi hari ini sampai langsung ke tangan anak-anak, sampai ke tangan ibu-ibu. Jadi kalau informasi-informasi sesat yang masuk terus, tidak ada yang memberikan perimbangan, kan bahaya. Sekali lagi bahwa sesuatu yang didengar terus-menerus, sekalipun itu kesalahan, akan menjadi kebenaran, ketimbang kebenaran yang hanya sesekali didengar. Karena kalau sudah berkali-kali masuk di otak kecilnya orang tersimpang, maka yang terjadi sebentar adalah ada yang disebut dengan gerakan bawah sadar, di alam bawah sadar. Jadi sudah tersep habis mata-matan di dalam otak kecilnya. Nah, itu yang banyak terjadi hari ini. Jangan ketahuilah bahwa Ustaz Fahim ini
hanya satu orang dari ribuan orang yang hari ini ada di sekitar kita, yang kita patut antisipasi. Kita harus lawan ini, karena hanya satu yang bisa memberikan penguatan terhadap NKRI ini, hanya kita-kita yang memiliki kesadaran yang kuat bahwa bangsa ini adalah milik kita, bukan milik mereka yang baru kemarin sore datang dari daerah Padang Pasir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.